Muhammad Al-Amin Al-Husaini yang menjabat sebagai Ketua Kongres Muslim Sedunia memberi apresiasi yang tinggi atas janji PM Koiso untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu sya'bul Indonesia. Naskuru bi husni syukri. Li Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini ta'ziman lihtimamihi bi ihwatil muslimin. Mencuri dengar itu tidak baik. 不当を職するとともに責任の職官を達成するジャワ5000万人住民の勇気を思い長身より継職この意を表する次第なり。 Saiko Shikikan minta agar pemuda-pemuda Indonesia untuk masuk dalam Heiho. Maksud Anda, Saiko Shikikan akan mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia untuk bertempur melawan sekutu. Hai, saya kira demikian. Para santri tidak akan tertarik untuk berperang di negeri orang. Tapi mereka akan mempertaruhkan nyawa mati-matian dalam membela tanah air. Para santri tidak terbiasa dididik secara militer. Jadi kalaupun harus dikirim untuk berperang ke Burma, ya malah akan merepotkan. Kiai dan Gus Wahid tentu telah mendengar. Di Jakarta, Bung Karno memakai strategi kooperatif dengan Jepang karena mereka berjanji untuk memerdekakan Indonesia. Kalau menurut saya, Panjenengan mau mengikuti pelatihan militer ini. Ini tentu akan menguntungkan pihak Indonesia. Pelatihan militer. Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Ono ini ada betulnya. Kalau benar-benar Indonesia ini akan merdeka, itu berarti membutuhkan tentara yang memadai untuk mempertahankan negeri ini. Jadi tawaran Tuan Ono untuk pelatihan militer sangat penting. Jadi Gus Wahid setuju dengan saya? Kados pundi, Pak? Ya, tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri. Tidak masuk Heiho, melainkan berdiri sendiri. Membentuk barisan sendiri, barisan Hizbullah. Hizbullah bukan untuk menjaga kedaulatan Jepang. Hizbullah dibentuk untuk menjaga keamanan negeri. Saya minta kalian menyebarluaskan berita pembentukan Hizbullah ini ke pesantren-pesantren. Setidaknya 4 atau 5 orang santri dari setiap pesantrennya. Cari pemuda yang sehat dan bersedia menjaga keamanan Saya negeri. mendapatkan pesan dari Kiai Wahid Hasyim sebagai perwakilan NU. Siapa di antara santri-santri di sini yang bersedia? Saya! Sekarang para santri dididik Jepang untuk jadi tentara aja. Buat apa ya? Gak roh aku. Katanya sih mau dibawa ke Jawa Barat.
شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa. Alah, jenengan boten saged ngapusi, Mas. Wajah jenengan kelihatan sekali kok lagi gundah. Ada apa? Tadi aku lihat Abdi sama anak santren yang lain. Naik kereta mau ke Jawa Barat. Katanya mau dilatih militer sama Jepang. Anak santren dilatih sama Jepang. Ngawur. Jangan prasangka buruk, Mas. Aku nggak berprasangka buruk. Semuanya jelas depan mata. Mas, mata itu bisa menyesatkan, akal juga bisa melenakan. Seharusnya jenengan tuh bisa melihat dengan hati. Maaf ya, Mas. Sar, akhir-akhir ini aku suka ngeliat kamu baca surat Yusuf. Ada apa? Gak ada apa-apa. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Sekarang aku baru paham, Dik. Tentang pemikiran Yai soal Hizbullah. Ya Hanu. Yai tentu sudah punya rencana, Rul. Kon gak iso nerka pikiran Kiai yang lompatannya jauh ke depan.
Ilmu kita belum sampai, Rum. Karena itu, Di. Aku gak bisa pulang ke Tebuireng. Aku malu. Aku gak punya muka di depan Yai. Kita tidak boleh membiarkan pemerintah kafir mengambil alih negeri kita ini kembali. Motif agama adalah yang paling tepat untuk digunakan saat ini. Berdasarkan Izzul Islam wal Muslimin, motif agama, lalu motif nasionalisme. Betul, Pak. Agama dan nasionalisme bukanlah dua kutub yang berseberangan. Berawal dari agama, lalu akan timbul nasionalisme. Nasionalisme adalah bagian dari agama. Kita tinggal menunggu waktu. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Ayo Ewang Wono aku nyebar undangan. Yai minta semua yai sepuh untuk berkumpul. Ayo melu aku. Kemarin kita kedatangan utusan Bung Karno yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih, Pak. Bu, ya istirahat tok, Pak. Mana bisa istirahat kalau perang ada di depan mata? Aku tidak bisa ikut berperang bersama para santri dan syuhada. Aku hanya bisa berdoa dari jauh. Pak, apa aku juga ada di dalam doa Bapak? Atau hanya para syuhada dan para santri yang ada dalam doa Bapak? Saat aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari api neraka, kau ada dalam doaku, Masrura. Karena kau bagian dari diriku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya sudah baca selebaran resolusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya. Arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pemuda sudah berkumpul di Surabaya. Ini saatnya sebelah Jombang bergabung dengan yang lain. Tanya adekmu. Ut, wes siap kan ngadepin sekutu? Insya Allah siap, Mas. Pak, kami akan berangkat ke Surabaya pagi ini juga. Innamal a'malu binniyat. Segala tindak perbuatan itu bergantung kepada niat. Jihad hendaklah dilaksanakan dengan penuh cinta kasih dan sesuai dengan aturan. Sebab jihad adalah jalan kebenaran menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu di dalam diri. Insya Allah. Subhanallah. Jangan pergi, Mas. Aku gak mau anak kita lahir tanpa bapak. Kamu isi. Aku harus pergi. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Jaga diri kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Habis Yusuf. Mas Harun. Jangan dibuka, Mas. Disimpan saja. Allahu Akbar! Allah!